Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Last Night in Soho 2021. Film ini menceritakan tentang seorang gadis desa bernama Ellie yang pergi ke kota untuk melanjutkan pendidikan di London College of Fashion. Hingga pada suatu saat, Ellie mengalami kejadian misterius saat dirinya mulai pindah ke London. Yang mana di setiap malamnya di kosannya itu, Ellie secara misterius diperlihatkan kehidupan seorang wanita di masa lalu yang bernama Sandy yang hidup pada tahun 60-an. Setiap malam, Ellie mengunjungi tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya, dan mirisnya, seiring berjalannya waktu, Ellie mengetahui bahwa kehidupan Sandy yang penuh kegelapan, serta Ellie melihat Sandy berlumuran darah. Sejak itu, Ellie mulai dihantui bayang-bayang Sandy dengan orang-orang yang mati. Sebelum melanjutkan ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan gadis bernama Eloise Turner. Kita panggil saja Ellie. Ellie si gadis energik yang tinggal bersama neneknya di sebuah desa terpencil. Ia pun bercita-cita untuk menjadi seorang desainer. Secara bersamaan, ia mendapatkan sebuah amplop yang berisi beasiswa dari Universitas Fashion di London. Dan Universitas Fashion ini sangat diimpikannya, dan ia pun berkemas mempersiapkan perjalanannya. Di keesokan hari, Ellie berpamitan dengan sang nenek dan melakukan perjalanannya dengan penuh semangat. Singkat cerita, Ellie tiba di London. Setiba di asrama, Ellie disambut oleh seorang wanita bernama Jocasta yang ternyata akan menjadi teman satu kamarnya. Setelah itu, ia mencoba membaur dengan teman-teman lainnya serta meminum alkohol, dan pada akhirnya pergi keluar untuk mengelilingi kota tersebut. Tanpa Ellie ketahui, mereka mengunjungi sebuah bar. Namun Ellie yang tidak terbiasa dengan kehidupan malam di kota, kemudian ia memisahkan diri dari teman-temannya. Begitu juga di kamarnya, Ellie merasa tidak nyaman, bahkan terganggu oleh Jocasta yang bercinta di ranjangnya. Kemudian ia keluar kamar dan melihat teman-temannya sedang berpesta. Ia pun duduk dan tertidur lelap di atas sofa. Di pagi hari, Ellie terbangun kesiangan, membuat dirinya tergesa-gesa pergi ke kampus. Ellie yang tidak nyaman dengan asramanya saat ini, akhirnya ia memutuskan untuk mencari kosan. Ellie pun akhirnya menemukan sebuah kosan milik Nyonya Colin dengan nuansa kamar kuno bernuansa etnik tahun 1960-an. Setelah menyepakati sewa harga kos, Ellie pun bergegas dan pindah ke kosan tersebut. Ellie yang menikmati setiap detik waktunya di sana dengan berbaring di ranjang dengan selimut menutupi tubuhnya. Namun saat ia membuka mata, Ellie sudah berada di sebuah lorong sempit. Ia pun berjalan keluar. Ia mendapati kota London dengan kehidupan di tahun 1960. Lalu ia memasuki sebuah kafe yang lalu disambut oleh pelayan yang kemudian dibukakan mantelnya, yang mana dirinya menjadi sangat kebingungan. Saat ia menatap ke kaca, Ellie mendapati dirinya sebagai Sandy, seseorang wanita yang hidup pada masa itu. Kini, Ellie seolah menjalankan perannya sebagai Sandy dengan berkenalan dengan seorang pria bernama Jack. Di sini, Sandy menginginkan posisi sebagai penyanyi di kafe ini. Si Jack pun mengajaknya untuk minum, berdansa, serta mencubunya. Di sini pun Ellie menikmati petualangan sebagai diri Sandy dalam kehidupan masa lampau. Setelah itu, ia meminta Jack untuk mengantarkannya kembali ke penginapan. Ellie pun terbangun dengan sangat bingung apa yang terjadi pada dirinya. Di kampus, Ellie menggambar desain baju yang dikenakan oleh Sandy. Tak lama kemudian, Jocasta datang menggoda Ellie dan mengatakan ada bercak merah di leher Ellie. Ia pun teringat akan Jack yang mencubunya tadi malam, yang mana hal itu meyakinkan Ellie bahwa yang dialami pada malam itu adalah nyata.
Ellie pun tersenyum karena ia terlihat menyukai dengan apa yang telah terjadi. Ia pun menantikan malam untuk memulai kembali petualangannya sebagai Sandy yang hidup di kota London tahun 1960. Di perjalanan, Ellie dihampiri oleh teman prianya bernama John untuk mengembalikan sekaleng minuman yang pernah diberikan oleh Ellie sebelumnya. Singkat cerita, malam pun tiba dan Ellie turun menuju pintu dan terlihat Jack yang sudah ada di depan pintu, lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Jack lalu membawanya ke aula sepi yang dimana mereka sedang mengadakan audisi dan Sandy adalah satu-satunya peserta audisi. Di atas panggung, Sandy bernyanyi, memukau, dan mendapatkan pujian yang membuat dirinya lolos menjadi penyanyi di kafe tersebut. Jack pun membantu Sandy mempersiapkan semua kebutuhan dan untuk menjadikan Sandy seorang penyanyi besar di London pada masa itu. Selanjutnya, mereka bercinta di sebuah kamar, lalu terdengar suara alarm dan petualangan ini pun berakhir. Ellie terbangun dari tidurnya serta memulai harinya dengan penuh semangat dengan mengubah penampilannya yang terinspirasi dari Sandy dan selayaknya seperti Sandy. Usahanya pun mendapatkan pujian dari dosennya karena karya desain yang dibuatnya Ellie. Kemudian Ellie mendatangi sebuah toko baju. Saat itu sang penjual menawarkan sebuah gaun yang dibuat pada tahun 1967. Seketika perhatiannya teralihkan di hadapannya yang merupakan sebuah tempat yang didatanginya ketika Sandy melakukan audisi bernyanyi, yang mana tempat itu sekarang sudah beralih fungsi menjadi tempat pijat refleksi. Kemudian ia mencoba melamar ke sebuah kafe untuk menjadi waitress. Ia pun diinterview oleh pemilik kafe bernama Carol. Secara bersamaan ia melihat pria tua menatap ke arahnya, kemudian mengikuti Ellie keluar dari kafe dan mengajaknya berbincang-bincang, yang menurut sang pria Ellie seperti tidak asing baginya. Sesampai di kamar, Ellie berbaring di ranjangnya dan kembali memulai petualangannya. Berada di kamar rias, Sandy yang mempersiapkan dirinya dengan Jack datang menjemput. Ia membawanya dengan seorang pria yang kemudian menawarkannya untuk kencan atas izin Jack. Hal ini mengecewakan Sandy dan Sandy berlalu pergi meninggalkan mereka. Ellie pun menyusulnya dengan menyusuri ruangan di sana hingga ia tiba di sebuah kamar dan terlihat di sana Sandy sedang tidur dengan uang di atas meja dan si pria tadi yang baru saja keluar dari kamar mandi. Yang mana penglihatan itu membuatnya begitu shock hingga suara alarm membangunkannya. Kejadian malam tersebut membuat Ellie resah dan tidak nyaman, membuatnya ingin lepas dari kehidupan Sandy yang semakin melekat pada dirinya. Malam ini, Ellie memulai pekerjaan barunya sebagai waitress dan John sebagai pelanggan pertamanya. Setelah itu, si pria tua menemuinya yang lalu mengembalikan gambar desain Ellie yang tertinggal di atas meja sebelumnya. Ellie yang sampai di kamarnya dengan dihantui rasa takut, namun tiba-tiba musik berputar dengan sendirinya. Secara bersamaan, Jack datang menyeretnya untuk keluar. Ia meminta Sandy untuk menari dan menemani juga melayani mereka. Rutinitas Sandy yang berlangsung secara terus-menerus dan berulang membuat Sandy mulai merasakan kejenuhan. Di balik cermin, Ellie yang mencoba mengeluarkan Sandy dari kehidupan kelam, namun tentu saja Sandy tidak bisa mendengarnya. Kali ini ia mendengar suara Sandy dan beberapa orang pria yang merupakan pelanggan Sandy yang membuatnya ketakutan, lalu keluar dari kamar. Ellie pun mencoba menghibur diri sendiri dan melupakan kehidupan dari Sandy. Ia pergi menemui John untuk menghabiskan malamnya dengan pergi ke sebuah pesta Halloween, namun bayang-bayang Sandy masih saja menghantuinya. John yang mengikuti dari belakang coba menenangkan Ellie dan hubungan mereka semakin dekat. Ellie membawa John ke kosannya. Di sana, John mulai mencubunya, namun Ellie kembali melihat Sandy yang saat itu sedang terancam dengan si Jack yang memegang pisau di tangannya, yang kemudian menghujamkan pisau tersebut beberapa kali ke tubuh Sandy. Ketakutan Ellie membuat John menjadi kebingungan.
Tak lama kemudian Nyonya Cullen datang dan mengusir John dari sana. Terlihat Ellie yang masih ketakutan berada di samping ranjang. Di penglihatannya ia melihat Sandy sekarat dengan tewas di hadapannya. Di keesokan hari, Ellie mempertanyakan perihal Sandy kepada Nyonya Cullen, namun ia tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Penampakan-penampakan itu semakin sering muncul di hadapannya. Ellie terus dihantui oleh kehidupan Sandy, melihat penampakan beberapa pria dan juga Sandy yang berlumuran darah. Ellie yang selalu berusaha menghindari, namun penampakan itu selalu hadir dimanapun ia berada. Ellie pun bergegas ke kantor polisi serta menceritakan penglihatannya tentang pembunuhan Sandy yang terjadi pada masa lalu. Ia mengatakan kecurigaannya pada si pria tua yang ia yakini adalah Jack, si pelaku pembunuhan. Namun di sini para polisi menganggap Ellie sedang depresi, yang mana hal itu membuatnya kecewa. Namun polisi wanita meyakinkan Ellie bahwa ia akan mengusut kasus pembunuhan yang dilihat Ellie. Kemudian Ellie mendatangi perpustakaan untuk mencari informasi Sandy dengan membuka lembaran koran jadul di perpustakaan tersebut. Ellie pun mencoba menceritakan perihal penglihatannya yang dialaminya pada malam itu. Kemudian John berjanji akan membantunya. That was quick. Lagi-lagi ia dihantui, membuatnya panik dan pergi dengan membawa gunting yang hampir saja mencelakai Jocasta. Untungnya John berhasil menghentikan Ellie. Lalu Ellie melihat Sandy dan bergegas pergi mengejarnya melewati sebuah lorong, dan Ellie pun lagi-lagi masuk ke masa kehidupan Sandy. Ia mencoba menariknya, namun saat itu Sandy mendorongnya, membuatnya terjatuh dan kembali terbangun di kehidupan nyata. Tak lama kemudian, sang pria tua lewat di hadapannya yang ia yakini Jack di masa lalu. Ternyata si pria menuju ke kafe di mana Ellie bekerja. Lalu Ellie menanyakan perihal Sandy kepadanya, yang ternyata pria itu mengenal Sandy dengan sangat baik. Merasa tidak nyaman dengan pertanyaan Ellie, si pria keluar dan Ellie pun mengikutinya. Dari belakang, Ellie terus-menerus mempertanyakan Sandy, yang membuat perhatian pria itu teralihkan hingga mobil menabraknya, membuat si pria tewas seketika. Kini sebuah fakta terkuak bahwa pria itu sebenarnya bernama Lancy. Lancy adalah pria yang hidup di masa Sandy, yang mana ia sangat prihatin pada Sandy yang menjalani kehidupan kelam di kota London. Ellie yang merasa bersalah lalu menuju ke sebuah telepon umum yang menceritakan kondisinya saat ini kepada neneknya. Tak lama kemudian Ellie bertemu dengan John dan meminta bantuan untuk keluar dari London. Sesampai di kosan untuk mengemas semua barang-barangnya, Ellie berpesan jika dalam 15 menit ia tidak kembali ke mobil, maka John harus menjemputnya. Lalu Ellie menemui Nyonya Cullen di ruangan untuk meminta sebagian depositnya. Namun saat itu Nyonya Cullen mengajaknya duduk untuk menenangkan Ellie. Dengan segelas teh mereka pun berbincang. Di sana terlihat sebuah amplop bertuliskan nama Alexander Cullen, sebuah nama yang sering dipakai Sandy dalam kesehariannya. Dan di sini Ellie menyadari bahwa Nyonya Cullen sebenarnya adalah Sandy. Hal itu kemudian diakui Nyonya Cullen, yang kemudian menceritakan kehidupannya di masa lalu. Ia datang ke London dengan mimpi menjadi penyanyi, yang dimana si Jack menjerumuskannya ke dalam kehidupan kelam yang tak pernah diinginkannya, menjadikan dirinya seorang PSK dengan diiming-imingi karir yang menjanjikan. Dan sebenarnya malam itu Sandy tidak mati, melainkan dia membunuh Jack dan juga menghabisi semua pria yang datang kepadanya. Kemudian menyembunyikan mayat mereka di kamar tempat Ellie menginap. Tiba-tiba Ellie merasakan pusing, yang ternyata Sandy sudah mencampurkan minumannya dengan obat. Tak lama kemudian John datang untuk menjemput Ellie, namun Sandy menyambutnya dengan membawa sebuah pisau. Dengan kondisi yang lemah, Ellie mencoba bangkit dan menjatuhkan meja dan rokok yang masih menyala. Namun Sandy menusuk John kemudian menyerang Ellie. Ellie berusaha menghindar dengan menaiki tangga hingga ia berhasil menjatuhkan Sandy sampai pingsan. Lalu ia pergi ke kamar mencoba meraih telepon.
Di dalam kamar, ia melihat beberapa arwah pria muncul di hadapannya. Namun ternyata arwah-arwah itu sudah mencoba meminta pertolongan kepadanya untuk membantu mengungkap kejahatan yang telah dilakukan Sandy. Dan inilah alasan mengapa Ellie mengalami penglihatan selama ini. Semua itu dikarenakan arwah-arwah membimbingnya untuk melihat kejadian masa lalu demi membalaskan dendam mereka kepada Sandy. Di sisi lain, api yang semakin besar melahap hampir semua ruangan. Tak lama Sandy datang dan melihat arwah para korbannya, membuatnya berhenti dan menyesali perbuatannya. Kemudian ia menyatakan alasannya membunuh karena dendam telah merusak masa depannya. Sandy yang berusaha bunuh diri untuk menghindari hukum namun dihentikan oleh Ellie dan memintanya untuk bersama-sama keluar dari sana. Sandy yang putus asa meminta Ellie untuk keluar dan menyelamatkan John, sedangkan dirinya berdiam diri menyudahi hidup dengan kenangan masa lalunya di kamar tempat di mana ia membunuh semua korbannya. Ellie dan John pun berhasil keluar dari sana dengan petugas kebakaran yang berusaha menyelamatkan mereka. Cerita bergulir, Ellie sedang berada di sebuah acara peragaan busana dengan menampilkan gaun indah tahun 60-an. Ellie sukses menuai pujian dan menggapai cita-citanya sebagai fashion designer. Di sana pun neneknya bersama John hadir untuk mensupportnya. Ellie pun menatap cermin melihat Sandy tersenyum. Dan film pun selesai.